Sebuah tanah yang pada hari itu tidak memiliki istana, tidak memiliki benteng, tidak memiliki kota yang megah. Hanya padang pasir yang luas, langit yang membentang, dan sekelompok kecil manusia yang sedang menunggu sesuatu yang tak bisa mereka hindari. Malam tanggal 9 Muharram 61 Hijriah. Dalam hitungan jam, matahari akan terbit, membawa salah satu tragedi paling dikenang dalam sejarah Islam. Tapi anehnya, malam sebelum tragedi itu terjadi, tak ada suara teriakan perang, tak ada denting pedang yang saling beradu, tak ada pasukan yang menyerbu. Yang ada hanyalah keheningan, keheningan yang lebih berat daripada ribuan pedang. Di sebuah kemah kecil, cucu Nabi Muhammad SAW, Al-Husain bin Ali, duduk bersama keluarga dan sahabatnya. Di luar kemah, puluhan ribu pasukan berdiri mengelilingi mereka. Jumlah pastinya diperdebatkan oleh sejarawan. Ada riwayat yang menyebut ribuan, bahkan hingga puluhan ribu. Namun, sejarawan modern sering menganggap angka-angka itu sebagai bagian dari kecenderungan pembesaran angka dalam literatur peperangan kuno. Namun, satu hal yang hampir tak diperdebatkan, mereka sangat tidak seimbang. Di satu sisi, ada pasukan yang didukung kekuasaan Bani Umayyah saat itu, di bawah kontrol Yazid bin Muawiyah. Di sisi lain, hanya sebuah kelompok kecil yang dipimpin oleh seorang cucu Nabi kesayangan. Di tengah kegelapan itu, ada seorang laki yang tidak tertidur. Tinggi badannya menjulang, wajahnya mirip ayahnya, Ali bin Abi Thalib. Tangannya menggenggam pedang, tapi pikirannya tak sedang memikirkan kemenangan. Karena ia tahu, esok hari mungkin bukan tentang menang atau kalah. Esok adalah tentang kesetiaan. Namanya Al-Abbas bin Ali. Namun, sebelum kita melihat lelaki ini berdiri menjaga kemah pada malam terakhirnya, kita harus kembali sejenak. Kembali kepada pertanyaan besar, bagaimana mungkin cucu Nabi Muhammad SAW berada di tengah padang pasir, dikepung oleh pasukan dari umat yang sama, yang sama-sama menyembah Tuhan yang satu. Ketika politik mengantarkan keluarga Nabi ke Karbala, tahun 60 Hijriah, kekuasaan Islam telah berubah. Setelah wafatnya Muawiyah bin Abi Sufyan, putranya Yazid bin Muawiyah mengambil tampuk pemerintahan Bani Umayyah. Disinilah sejarah mulai bercabang. Dalam tradisi Sunni, sebagian ulama melihat persoalan ini sebagai fitnah politik besar yang harus disikapi dengan hati-hati. Sebagian mengkritik Yazid, sebagian memilih tak melaknatnya, dan sebagian kecil bahkan berusaha membelanya. Sementara dalam tradisi Syiah, penolakan Al-Husain terhadap Yazid dipandang sebagai sikap prinsip melawan pemerintahan yang dianggap tidak sah dan tidak bermoral. Para sejarawan modern juga memiliki beragam penilaian. Wilfred Madelung melihat gerakan Al-Husain bukan sekedar perebutan kekuasaan, tapi berkaitan dengan keyakinannya bahwa kepemimpinan umat seharusnya pada figur yang paling layak secara agama dan moral. Di sisi lain, para sejarawan seperti Wellhausen mencoba membaca Karbala dalam kerangka konflik politik awal Islam antara legitimasi agama, suku, bahkan kekuasaan. Maka, Karbala bukanlah cerita hitam putih yang sederhana. Ia adalah tempat di mana politik, keimanan, kesetiaan, ambisi, dan tragedi manusia saling bertemu. Ketika surat-surat dari Kufah datang kepada Al-Husain, ribuan orang menyatakan dukungan. Mereka memanggilnya. Mereka meminta Al-Husain untuk datang dan memimpin mereka. Beliau tak berangkat dengan membawa pasukan besar, hanya membawa keluarga, anak-anak, wanita-wanitanya, saudara-saudara, keponakan-keponakannya. Dan di antara rombongan itu, ada seorang lelaki yang selalu berada di dekatnya. Seorang yang sejak kecil telah dididik bukan hanya menjadi saudara, tapi juga pelindung. Ia adalah putra Ali dan Ummul Banin, seorang laki yang kelak sejarah akan mengenalnya dengan sebuah gelar, Qamar Bani Hashim, bulan dari keluarga Bani Hashim. Ingat namanya, Al-Abbas. Tetapi malam 9 Muharram belum tiba. Masih ada perjalanan panjang menuju Karbala. Masih ada pengkhianatan. Masih ada surat-surat yang berubah menjadi pedang. Dan masih ada seorang utusan Al-Husain yang akan mati sendirian di Kufah.
Namanya adalah Muslim bin Aqil, dan kisah kematiannya akan menjadi pertanda bahwa jalan menuju Karbala sudah tidak lagi memiliki jalan kembali. Muslim bin Aqil, kota yang berubah dan jalan tanpa kembali menuju Karbala. Kufah, sebuah kota yang pernah menjadi pusat pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Sebuah kota yang masih menyimpan kenangan tentang perang, tentang politik, dan tentang seorang pemimpin yang mereka cintai sekaligus mereka kecewakan. Di kota inilah ribuan surat dikirimkan kepada Al-Husain bin Ali. Surat-surat itu datang dengan kata-kata yang penuh harap. Wahai Husain, datanglah kepada kami. Kami tak memiliki imam, datanglah. Semoga Allah menyatukan kami melalui dirimu. Bagi sebagian masyarakat Kufah, Husain bukan sekedar tokoh politik. Ia adalah pemimpin Ahlul Bait, cucu Rasulullah, putra dari Ali dan Fatimah, salah satu nama yang tumbuh dalam rumah yang paling dekat dengan Nabi. Nama Al-Husain bukan orang yang terburu-buru. Ia tak langsung membawa keluarga dan para pengikutnya menuju sebuah kota yang hanya menjanjikan kesetiaan melalui tinta. Ia mengirim seorang utusan, seseorang yang bukan hanya kerabat, tapi juga orang yang sangat ia percayai. Namanya Muslim bin Aqil. Ketika Kufah berjanji, Muslim tiba di Kufah dan mendapatkan sambutan yang luar biasa. Berbagai riwayat sejarah menyebut ribuan orang menyatakan baiat kepada Al-Husain melalui Muslim. Angka pastinya berbeda-beda dalam sumber-sumber awal. Ada yang menyebut belasan ribu, ada yang menyebut puluhan ribu. Para sejarawan modern mengingatkan bahwa angka dalam literatur perang dan politik al-Islam sering mengalami pembesaran. Tapi satu fakta yang sulit dibantah ialah dukungan kepada Al-Husain di Kufah pada awalnya bersifat mayoritas. Berita itu pun sampai kepada Al-Husain, dan bagi siapapun yang melihat keadaan dari jauh, perjalanan menuju Kufah tampak seperti sebuah harapan. Namun, sejarah seringkali berubah karena pedang terlebih dahulu. Ia berubah karena ketakutan. Datangnya Ubaidillah bin Ziyad. Ketika Yazid bin Muawiyah menerima laporan tentang gerakan di Kufah, ia menunjuk seorang gubernur yang terkenal tegas dan keras. Dia Ubaidillah bin Ziyad, atau disingkat Ibnu Ziyad. Dalam literatur Sunni maupun Syiah, namanya sering muncul sebagai tokoh penting dalam tragedi Karbala. Namun seperti banyak tokoh sejarah, cara menggambarkannya juga berbeda-beda menurut perspektif masing-masing. Ada yang menekankan kebijakannya dalam menjaga stabilitas. Ada yang menggambarkannya sebagai sosok yang menggunakan intimidasi dan hukuman untuk mematahkan dukungan kepada Al-Husain. Yang jelas, ketika ia memasuki Kufah, situasi berubah dengan sangat cepat. Ia kumpulkan para kepala suku. Ia berikan ancaman, gertakan, bahkan sedikit hadiah mungkin. Ia ingatkan mereka tentang kekuasaan di Damaskus, dan perlahan orang-orang yang sebelumnya bersumpah setia mulai menghilang. Malam demi malam, rumah yang tadinya ramai menjadi sunyi. Satu persatu orang meninggalkan Muslim bin Aqil. Bayangkan seseorang yang pagi hari dikelilingi oleh ribuan pendukung. Ketika di malam hari datang, ia sendirian ditinggalkan, tanpa pasukan, tanpa pengawal. Tak ada kerumunan yang dulu berteriak menyatakan baiatnya. Hanya seorang lelaki yang mencari tempat untuk berlindung. Sejarah menyatakan bahwa Muslim akhirnya menemukan perlindungan di rumah seorang perempuan bernama Tau'ah. Ia beri air kepada Muslim bin Aqil. Ia beri tempat beristirahat di saat banyak lelaki yang telah berjanji setia pergi meninggalkannya. Seorang wanita yang nyaris tak dikenal justru membukakan pintu. Kejatuhan Muslim bin Aqil. Keesokan harinya, keberadaan Muslim diketahui. Pasukan Ibnu Ziyad dikirim untuk menangkapnya. Riwayat-riwayat awal menggambarkan bahwa Muslim memberikan perlawanan yang cukup sengit. Namun ia hanya seorang diri, tak mungkin menghadapi bala tentara yang cukup. Ia akhirnya ditangkap, dibawa ke hadapan Ubaidillah bin Ziyad. Bahkan ada yang mengatakan ia dilempar dari atas gedung. Di sana terjadi percakapan yang dicatat dalam berbagai sumber sejarah awal. Muslim meminta agar sebuah pesan dikirim kepada Al-Husain. Jangan datang ke Kufah. Ia kirimkan kepada seseorang yang di tengah perjalanan ternyata ditangkap juga oleh Ibnu Ziyad. Orang-orang yang berjanji kepadamu telah mengkhianatimu. Begitulah isi suratnya.
Tetapi sejarah memiliki ironi yang kejam. Pesan itu tak pernah sampai. Ia sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Muslim bin Aqil pun dihukum mati di sumber yang lainnya. Kepalanya dikirim kepada penguasa, dan dengan wafatnya Muslim bin Aqil, satu babak baru dimulai. Kufah yang dulu mengundang Al-Husain kini menjadi kota yang tak dapat diselamatkan dan tak dapat menyelamatkan Al-Husain sendiri. Perjalanan yang tetap dilanjutkan. Ketika kabar kematian Muslim sampai kepada Al-Husain di tengah perjalanan, suasana rombongan berubah. Kesedihan menyelimuti mereka. Sebagian pengikut yang awalnya bergabung karena berharap kemenangan mulai memahami kenyataan yang ada. Mereka mungkin tak senang menuju sebuah pemerintahan. Mereka mungkin sedang menuju sebuah pengorbanan. Al-Husain memberikan kesempatan kepada siapapun untuk meninggalkannya. Sebagian pergi, sebagian besar tetap tinggal. Di antara mereka yang tetap berdiri, ada seseorang lelaki yang tak perlu berpikir dua kali. Ia tak bertanya berapa jumlah musuh yang akan kita hadapi. Ia tak bertanya apakah kita bisa menang. Ia tak juga bertanya apakah ada jalan untuk menyelamatkan diri. Karena baginya, Al-Abbas, perjalanan itu sejak awal bukan perjalanan mencari kekuasaan, bukan perjalanan kemenangan. Ia adalah perjalanan bersama saudaranya, bersama anak dari Fatimah, bersama cucu Rasulullah. Hari demi hari berlalu, rombongan kecil itu akhirnya sampai di sebuah tanah yang asing, sebuah tanah yang namanya akan terus disebut selama berabad-abad kemudian. Ialah Karbala. Di sanalah mereka akan berhenti. Di sanalah Sungai Efrat berada sangat dekat, namun airnya akan menjadi sesuatu yang sangat jauh rasanya nanti. Di sanalah Al-Abbas akan mulai menjalankan tugas yang paling berat dalam hidupnya, bukan sebagai seorang prajurit, tapi sebagai seorang penjaga terakhir sebuah kemah yang dipenuhi perempuan dan anak-anak. Dan ketika matahari 9 Muharram mulai tenggelam, sejarawan akan memasuki malam yang tak pernah terlupakan. Karbala terkepung, haus di tepi Efrat, dan datangnya malam Tasu'a. Tanggal 2 Muharram 61 Hijriah. Mundur ke belakang, rombongan Al-Husain bin Ali akhirnya berhenti di sebuah tempat yang bernama Karbala. Sebuah tanah yang sebelumnya hanyalah hamparan pasir di dekat Sungai Efrat. Tak ada yang menyangka bahwa tempat yang sepi itu kelak akan menjadi salah satu lokasi paling dikenang dalam sejarah umat Islam. Husain bertanya tentang nama tempat tersebut. Beberapa riwayat maqtal dari sumber Syiah menyebut bahwa ketika mendengar nama Karbala, ia berkata bahwa tempat ini adalah tempat karb atau kesedihan dan bala, yaitu musibah. Para sejarawan mengingatkan bahwa riwayat semacam ini terutama hidup dalam tradisi maqtal dan kesalehan, sehingga sulit dipastikan sebagai ucapan historis yang verbatim. Namun riwayat tersebut menunjukkan bagaimana generasi setelah Karbala memahami makna tragedi itu. Dan di tanah inilah sebuah perjalanan berubah menjadi sebuah pengepungan. Awalnya, pasukan yang menghadang Al-Husain dipimpin oleh Al-Hur dan lainnya. Sebuah nama yang kelak juga memiliki kisahnya sendiri. Tugas Al-Hur bin Yazid Al-Tamimi pada awalnya bukan langsung memulai peperangan. Ia diperintah untuk menghentikan perjalanan Al-Husain dan memastikan rombongan itu tak menuju Kufah. Di dalam beberapa riwayat awal, terdapat percakapan yang menggambarkan adanya ketegangan tetapi juga penghormatan antara kedua belah pihak. Hur bahkan tak memulai peperangan. Namun, roda politik terus bergerak. Perintah dari Kufah semakin keras, dan kemudian datang seorang komandan baru, Umar bin Sa'ad. Ia membawa pasukan yang lebih besar dan membawa satu misi yang jelas, mendapatkan baiat Husain kepada Yazid atau mengakhiri perlawanan tersebut. Di dekat mereka mengalir Sungai Efrat, air yang jernih, air yang cukup untuk melepaskan dahaga. Namun dalam riwayat sejarah Islam, pasukan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian memperketat akses Husain dan rombongannya menuju air. Kapan tepatnya pengepungan air dimulai dan bagaimana teknisnya memiliki variasi sumber. Tapi narasi tentang penderitaan karena kekurangan air, kehausan,
Dahaga menjadi bagian yang sangat kuat dalam hampir seluruh tradisi Karbala, baik dalam literatur Syiah maupun banyak sumber sejarah Sunni. Bayangkan ironi itu, di depan mata mereka ada kehidupan, tapi tangan mereka tak mampu meraih. Yang paling berat bukanlah bagi para lelaki. Mereka adalah orang-orang yang terbiasa dengan perjalanan, perang, dan kesulitan, hingga kehausan. Yang berat itu adalah suara-suara kecil tangis bayi dari kemah, suara anak-anak. Apakah ada air? Pertanyaan sederhana yang dapat menghancurkan hati seorang ayah. Disinilah nama Abbas makin sering muncul dalam berbagai riwayat Karbala. Ia adalah putra dari Ali bin Abi Thalib dengan Ummul Banin, saudara seayah Al-Husain, beda ibu. Dalam tradisi Syiah, Abbas memperoleh kedudukan yang sangat istimewa. Ia disebut Qomar Bani Hashim karena beliau tampan, berani, dan mulia akhlaknya. Dalam sumber-sumber Sunni, meskipun tak berkembang kultus penghormatan yang berlebihan, keberanian dan loyalitas Abbas kepada Husain juga secara umum tak dipungkiri. Namun yang membuat Abbas dikenang bukan hanya keberaniannya. Banyak prajurit yang berani, banyak manusia yang pandai bertempur, tapi tak semua manusia mampu menjaga sesuatu yang hampir pasti hilang. Abbas menjaga kemah yang ia tahu mungkin akan jatuh. Ia jaga anak-anak yang mungkin akan dibakar dalam kemahnya. Ia jaga saudaranya yang sudah mengetahui bahwa jumlah mereka tak akan mampu menandingi pasukan yang ada. Namun ia tak pergi. Sore 9 Muharram, matahari mulai turun di ufuk Karbala. Warna merah menyelimuti langit. Di kejauhan, pergerakan pasukan mulai terlihat. Menurut riwayat-riwayat awal yang dikutip oleh sejarawan At-Tabari melalui Abu Mikhnaf, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas menerima perintah untuk segera memulai penyerangan. Debu-debu pasukan mulai bergerak. Suara kaki kuda mulai mendekat. Di dalam kemah, Husain melihat pergerakan itu. Ia kemudian berkata kepada saudaranya, "Naiklah dan tanyakan kepada mereka apa yang mereka inginkan." Abbas pun bersama sejumlah sahabat maju ke depan pasukan yang mengintai. Bukan untuk menyerah, bukan untuk memohon hidup, tapi untuk mengetahui keputusan terakhir lawan. Bayangkan saat itu, di satu sisi berdiri seorang laki dari keluarga Ali, putra seorang khalifah yang dikenal karena keberaniannya, sepupu Nabi, saudara cucu Nabi. Di sisi lain berdiri ribuan pasukan yang membawa perintah pemerintahan. Mereka saling mengenal, mereka berasal dari umat yang sama, agama yang sama, menyembah Tuhan yang sama. Mereka menghadap kiblat yang sama, kitabnya pun sama, tulisannya pun sama, bacaannya pun sama, sukunya kebanyakan juga sama. Dan justru karena itulah tragedi itu menjadi sangat menyakitkan. Dalam riwayat yang banyak dikenal, Abbas menyampaikan pesan Husain dan menanyakan maksud kedatangan mereka. Jawabannya jelas, perintah untuk menerima keputusan wajib atau menghadapi peperangan. Tak ada opsi lain. Abbas kembali kepada Husain membawa kabar tersebut. Maka Husain meminta sesuatu yang tampak sederhana. 1 malam, hanya 1 malam. Bukan untuk menyusun strategi, bukan mengirim pesan mencari bala bantuan, tapi untuk sholat, membaca Al-Quran, berdoa, memohon ampun kepada Allah. Bahkan beliau memohonkan ampun kepada pasukan yang akan menyerang beliau. Permintaan itu akhirnya diberikan. Dan dengan keputusan itu, sejarah memasuki salah satu malam paling sunyi dalam Islam. Di malam itu, Al-Husain berdiri mengimami dua belah pihak. Pihak keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan pihak pasukan yang akan menghancurkannya esok hari. Bayangkan, di malam hari ia memimpin sholat, memimpin doa. Keesokannya, orang yang ia pimpin sebagian besarnya akan menghunuskan pedang kepalanya. Bahkan di riwayat lain, kepalanya ditendang-tendang seperti bermain sepak bola. Dan bayangkan engkau adalah Abbas malam itu. Engkau baru kembali dari garis musuh. Engkau tahu besok bukan lagi sekedar ancaman, bukan lagi kemungkinan. Besok adalah kenyataan. Besok pedang akan diangkat. Besok darah akan tertumpah. Dan mungkin besok engkau tak akan kembali melihat kemah yang malam ini engkau jaga. Tapi Abbas tak menangis karena takut.
ia justru berdiri tegak. Karena di belakangnya ada perempuan dari keluarga Nabi yang perlu dijaga. Ada anak-anak yang haus yang perlu diberi minum. Ada seorang saudara yang akan menghadapi hari terakhirnya. Maka malam itu, ketika sebagian orang berdoa di dalam kemah, sejarah mengingat seorang lelaki yang memilih berjaga di luar. Namanya Al-Abbas bin Ali. Tapi apa yang terjadi setelah itu mungkin menjadi bagian paling menyayat dari seluruh kisah Karbala. Karena pada malam tersebut, Al-Husain mengumpulkan seluruh sahabatnya. Lalu, ia lakukan sesuatu yang tak pernah dilakukan oleh seorang pemimpin yang sedang menyiapkan peperangan. Ia padamkan harapan kemenangan, ia buka pintu untuk meninggalkannya dan berkata, "Malam telah menutupi kalian, pergilah, mereka hanya menginginkan aku." Apa yang terjadi setelah kata-kata itu keluar akan menentukan mengapa nama Al-Abbas dan para sahabat Husain yang di sana dikenang hingga berabad-abad kemudian. Malam pun tiba, Karbala berubah wajah. Jika siang dipenuhi debu, suara deru kuda berlari, dan ketegangan, maka malam menghadirkan sesuatu yang jauh lebih berat, keheningan. Di luar kemah, ribuan pasukan bersiap menyambut fajar. Mereka memiliki kuda, senjata, jumlah yang besar. Di sisi lain, di dalam kemah Al-Husain dan keluarga-keluarganya, ada satu yang tak dimiliki oleh pasukan besar itu, kesadaran. Kesadaran bahwa malam ini mungkin adalah malam terakhir mereka. Riwayat tentang pertemuan malam Tasu'a ketika Husain mengumpulkan para keluarga dan sahabatnya yang tidak banyak itu terdapat dalam sumber-sumber awal seperti riwayat Abu Mikhnaf yang kemudian dikutip oleh At-Tabari dan menjadi salah satu bagian paling terkenal dari narasi Karbala. Husain kumpulkan keluarga dan sahabatnya. Wajah-wajah yang selama perjalanan selalu berada di sampingnya, ada saudara-saudaranya, ada anak-anak muda dari Bani Hashim, ada sahabat-sahabat yang datang dari berbagai tempat. Mereka semua tahu satu kenyataan, tak ada bala bantuan yang datang. Kufah tak akan menyelamatkan mereka. Jalan menuju kemenangan dunia tampaknya telah tertutup. Maka Husain berdiri dan ia tak berbicara seperti seorang pemimpin yang sedang membutuhkan pasukan. Ia tak berkata, "Tetaplah bersamaku." Ia tak berkata, "Matilah bersamaku." Justru sebaliknya, ia berkata, "Pergilah, mereka hanya inginkan aku. Malam telah tertutup bagi kalian. Gunakan kegelapan untuk pergi. Tak ada celah, tak ada rasa malu, tak ada pengkhianatan. Bawalah keluargaku jika kalian mau. Selamatkanlah diri kalian. Hidup kalian lebih penting dari aku." Bayangkan kalimat itu. Seseorang yang esok hari dipastikan 90% tak akan bernyawa lagi, justru sedang membuka jalan keselamatan bagi orang-orang yang mencintainya. Disinilah Karbala berubah dari sekedar peristiwa politik menjadi sebuah kisah tentang pilihan manusia. Dalam berbagai riwayat maktal, nama pertama yang menjawab adalah Abbas bin Ali, putra Ali bersama Ummul Banin, saudara satu ibu sambung dengan Al-Husain. Lelaki yang sejak kecil dibesarkan dengan satu kesadaran, Husain bukan hanya saudaranya, ia adalah amanah keluarga. Abbas berdiri, tak ada keraguan, tak ada perundingan, tak ada pertanyaan tentang peluang menang. Dalam riwayat populer, ia berkata dengan makna, "Mengapa kami harus tinggalkan engkau, wahai Husain? Agar kami hidup setelahmu? Semoga Allah tak memberikan hari seperti itu kepada kami." Kalimat itu sederhana, tapi dalamnya ada seluruh isi hati Abbas. Ia tak berkata, "Kita pasti menang," karena ia tahu keadaan mereka. Ia tak berkata, "Musuh pasti kalah," karena ia melihat jumlah yang sangat besar dari mereka. Yang ia katakan adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih tulus, bahwa ada kehidupan yang baginya tak memiliki makna apabila dibangun di atas meninggalkan saudaranya kabur pada saat yang paling sulit. Akhirnya satu persatu berbicara setelah Abbas. Dalam riwayat Karbala, tokoh-tokoh seperti Muslim bin Aus saja, Zuhair bin Qarin, dan yang lainnya menyampaikan pernyataan yang menggambarkan kesiapan mereka untuk tetap bersama Al-Husain. Salah satu ungkapan yang paling terkenal disebarkan kepada mereka memiliki makna, "Seandainya aku
wafat, kemudian dihidupkan kembali, kemudian wafat lagi, dan itu dilakukan berulang kali, aku tetap tak akan meninggalkanmu, wahai Husain. Apakah seluruh kata-kata itu tercatat persis seperti yang diucapkan malam itu? Sejarawan yang jujur harus mengatakan, kita tak bisa memastikan kalimat itu secara verbatim. Sebagian besar berasal dari tradisi periwayatan sejarah dan maktal yang ditulis beberapa generasi setelah peristiwa tersebut terjadi. Namun yang disepakati oleh hampir seluruh tradisi sejarah Karbala adalah satu hal. Tak ada seorang pun yang pergi dari sisi Husain. Mereka tetap di Karbala. Tak ada yang melangkah satu jenggal pun dari kemah. Setelah pertemuan itu, kemah kembali tenang. Tapi bukan untuk ketenangan orang-orang yang telah selamat. Itu adalah ketenangan orang-orang yang telah menerima takdir yang mereka akan hadapi. Dalam banyak riwayat, malam tersebut dipenuhi oleh sholat, doa, istighfar, dan tilawah. Para sejarawan menggambarkan bahwa dari kemah Husain terdengar suara bacaan yang terus menggema sepanjang malam. Bayangkan pemandangan itu. Di satu sisi padang Karbala, ribuan pasukan menunggu perintah. Di sisi lain, sekumpulan kecil manusia berdiri sholat. Dan tak ada janji kemenangan atas mereka. Tak ada harta yang menunggu. Tak ada kerajaan yang akan mewarisi. Hanya tersisa keyakinan mereka atas pilihan yang mereka ambil. Pilihan yang sangat mungkin akan meniadakan diri mereka di dunia setelah itu. Disinilah kita harus berhenti sejenak, karena ada satu sosok yang malam itu memiliki beban yang berbeda. Al-Abbas. Sejarah tak mencatat setiap langkah yang ia lakukan malam itu. Kita tak memiliki catatan yang bisa memastikan jam berapa ia berjalan, berapa kali ia kelilingi kemah, atau kata-kata apa yang ia bisikkan kepada dirinya sendiri. Tetapi berbagai tradisi, khususnya dalam literatur Syiah dan kisah-kisah maktal, menggambarkan Abbas sebagai penjaga kemah dan pelindung keluarga Al-Husain. Itu yang pasti. Maka, sebuah rekonstruksi dramatis berdasarkan peran historisnya, kita dapatkan suasana seperti ini. Abbas berdiri di luar kemah, tangannya menggenggam gagang pedang. Langit Karbala penuh bintang. Di belakangnya ada suara anak-anak, bayi, balita yang akhirnya tertidur dalam kelelahan dan rasa haus serta lapar. Di dalam satu kemah, Husain sedang bersujud. Di sisi lainnya, para wanita keluarga Nabi menahan air mata, dan Abbas tetap membuka matanya. Malam itu ia tak sedang menjaga sebuah tenda suci. Ia sedang menjaga kehormatan sebuah keluarga. Ia sedang menjaga amanah yang diberikan ayahnya. Dan mungkin jauh dalam hatinya ia sudah tahu, esok hari pedang yang ia pegang ini akan diangkat untuk terakhir kali. Malam bergerak, bintang-bintang mulai bergeser. Fajar semakin dekat. Dan dengan setiap menit yang berlalu, jarak antara Abbas dan kematian menjadi semakin pendek. Namun ada satu hal yang tak pernah bergerak dari tempatnya, kesetiaannya.